Pagi, Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, Pak. Pagi, Pak. Gimana? Tetap semangat semuanya? Pagi, Iya, pagi. Dan tetap semangat semuanya ya. Pak. Sudah sarapan semua anak Bapak? Oke, recordingnya itu punya mic-nya boleh diaktifkan, mic-nya. Mic-nya dan videonya boleh diaktifkan. Suara Bapak kecil, Pak. Suara Bapak kecil ya? Suara saya kedengaran enggak, Pak? Kedengeran jelas. Saya jelas tak, Pak? Suaranya saya kuat nggak, Pak? Buat gimana suara Bapak? Bagus, kedengeran semua jelas? Bagus, Pak. Bagus. Oke. Bagus, Pak. Oke, kita mulai pembelajaran hari ini semuanya ya. Bagus, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua, sehat semuanya. Bapak harapkan siap untuk belajar hari ini. Oke. Pak, agak kuat sedikit suaranya, Pak. Iya. Coba volumenya dibesarkan itu. Volume HP-nya coba dibesarkan, Apip. Oke. Sebelum kita belajar, marilah bersama-sama kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Berdoa, mulai. Amin. Amin. Dah, doanya selesai. Hari ini ada yang di luar kota atau di Tanjung Pinang semua? Tanjung Pinang, Pak. Ayo siapa yang Saya di Pinang, Pak. Pinang, Pak. Iya, kita harus tetap berusaha, jaga kesehatan, menjaga jarak kita. Kita mulai belajar kita hari ini kita mau belajar perubahan wujud benda. Kemarin kita sudah pelajari benda ada 3. Yang pertama, benda apa? Benda apa? Mati. Benda hidup. Benda Sama mati. Suara Bapak kecil, Pak. Oke, benda terbagi menjadi 3. Benda padat, benda cair, dan benda Mati. gas. Bagus. Yuk, kita lihat videonya. Gambar dari mana ya? Sebaliknya, Ada itu cair. Nah, kamu makanya potong sama Bambang. Kamu samain Bambang punya berapa? Itu punyamu ada 8. Jadi mencair. Dulu ya semuanya ya. Oke. Yo, mulai lagi. Cair. Nah, pada video ini perubahan benda padat. Benda padatnya apa itu? Naik es batu. Lalu Es batu. pada waktu seiring berjalannya waktu sesuatu yang dibiarkan, maka sesuatu akan mencair. Maka mencair menjadi apa dia? Air. Mencair. Disebut dengan mencair. Oke. bahan yang lain. Pak, suara Bapak agak kecil, Pak. Kita lihat. Bapak agak
Dengan perubahan padat sebaliknya dari padat menjadi gas Pada video tersebut, kita sudah dapat menyimpulkan atau melihat perubahan wujud benda. Yang pertama, Benda gas. benda es batu. Dari es batu dulu ya, benda padat. Benda padatnya apa itu? Es batu. Es batu. Seiring berjalannya waktu, dia akan mencair, berubah menjadi benda cair. Oke. Air. Apabila air yang dipanaskan akan menguap menjadi benda apa? Menguap menjadi benda gas. Sini, makanya disuruh beli buku Lalu berikutnya kita langsung balik lagi dari benda gas menjadi benda cair. Gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Itu dari gas menjadi cair. Apabila cair menjadi padat disebut dengan Beku. membeku. Dari benda padat menjadi gas disebut menyublim. Dari benda gas menjadi padat, gas menjadi padat disebut dengan Kristal. mengkristal. Bagaimana itu bisa terjadi? Bagaimana itu bisa terjadi? Kita lanjutkan videonya. cair. Perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan cair atau meleleh. Coba pakai apa? Pakai ini, Pak. Bukan pakai wifi dulu kan butuh juga. Yang ada di kutub. Akibat akan cair. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan mesin yang tadi cair setelah didiamkan. Suaranya putus. Tadinya panas, Pak, suara YouTube-nya putus. Suaranya tak jelas. Suaranya putus-putus, Pak. perubahan wujud benda padat jadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada pembangkit kereta, kebakarannya juga menghasilkan uap.
Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendingin. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut, kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula, udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Kristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir. Kita ulang sekali lagi ya. Yuk, diperhatikan lagi dengan seksama. Iya, Pak. Berikut skema perubahan wujud benda. Perubahan benda Iya, Pak. menjadi cair disebut dengan mencair. Sebaliknya, perubahan cair menjadi padat disebut dengan membeku. Perubahan yang lain, perubahan benda jadi cair menjadi gas disebut dengan menguap. Sebaliknya, dari gas menjadi cair disebut dengan mengembun. Berbeda dengan perubahan benda gas menjadi padat, biasa disebut dengan mengkristal. Sebaliknya, dari padat menjadi gas disebut dengan menyublim. Mencair. Mencair merupakan perubahan wujud benda padat menjadi cair akibat suhu yang panas. Contohnya adalah es krim yang dibiarkan di tempat terbuka. Lama-lama es krim akan mencair atau meleleh. Begitu pula dengan mentega. Mentega yang dipanaskan di atas api lama-lama akan mencair juga. Tidak terkecuali dengan es yang ada di kutub. Akibat adanya pemanasan global, es di kutub juga akan mencair. Membeku. Membeku merupakan perubahan wujud benda cair
Pak, suaranya nggak ada, Pak. Iya, Pak. Nggak ada suaranya, Pak. Ada suaranya. Nggak kedengar. Nggak. Pak, suaranya nggak ada, Pak. Iya, Pak. Sama juga, Pak. Suaranya tak ada. Suaranya tak ada, Pak. Pak, suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada. Perubahan wujud benda cair menjadi benda padat. Contohnya adalah pembuatan es batu. Contoh lain adalah pembuatan puding. Puding yang tadinya cair, setelah didiamkan di suhu ruangan, lama-lama akan membeku. Dalam pembuatan es kristal, air yang didinginkan juga akan membeku. Magma yang tadinya panas, setelah terkena udara dingin, lama-lama juga akan membeku. Menyublim. Menyublim merupakan perubahan wujud benda padat menjadi gas yang dipengaruhi oleh suhu yang dingin. Contoh dari menyublim adalah es batu yang diletakkan di tempat yang lebih dingin akan berubah menjadi gas atau menyublim. Contoh lain dari menyublim adalah kapur barus. Kapur barus yang diletakkan di tempat terbuka lama-lama akan habis menjadi gas. Menguap. Menguap merupakan perubahan wujud benda cair menjadi gas karena panas. Saat kita mandi air hangat, kita merasakan uap di sekitar kita. Pada lokomotif kereta api, tingkat kebakarannya juga menghasilkan uap. Mengembun. Mengembun merupakan perubahan wujud benda gas menjadi cair yang timbul ketika gas di udara mendingin. Contoh dari mengembun adalah danau yang dingin di pagi hari, serta pegunungan yang diselimuti dengan kabut. Kota-kota besar di pagi hari yang diselimuti kabut pula. Udara yang dingin menyebabkan terbentuknya embun. Mengkristal. Mengkristal adalah peristiwa perubahan wujud dari gas menjadi padat. Dalam peristiwa ini, zat melepaskan energi panas. Contoh dari mengkristal adalah terbentuknya salju. Gas yang terkena udara dingin akan menjadi kristal dan membentuk salju. Contoh lain adalah pembuatan gula pasir. Sari tebu akan dikristalkan menjadi gula pasir.
Oke, setelah kita melihat tayangan tadi, Mendapatkan yang terbaik. Gold Grade, sprint terendah, pendidikan di akhir pekan. oke, setelah kita melihat video tadi, ada berapakah perubahan yang terjadi? Ada yang bisa jawab perubahan yang terjadi semuanya ada berapa? Perubahan? Ada berapa? 6, Pak. 6. 6? 6, Pak. 6. Oke. Perubahan wujud benda yang terjadi pada video tersebut ada 6. Ada 6. 1. Mencair. 2. Menguap. Maaf aku. 3. Menguap. Mengembun, Pak. Mengembun boleh. Mengembun. 5. Mengkristal, Pak. Mengkristal. Dia juga nggak tahu nama. Perubahan benda yang terjadi tetap pada dasarnya benda yang terjadi adalah ada 3. Benda padat, benda cair, dan benda gas. Benda padat, cair, dan gas dapat berubah menjadi 6 perubahan. Benda padat yang terjadi, 3 benda tadi, padat, cair, gas, dengan adanya perubahan akan menjadi 6 perubahan. Tergantung dari perubahannya. Oke, kita pelajari yang berikutnya. Bapak. Oke. Nah, anak Bapak, sebelum kita melanjutkan lagi, marilah bersama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke. Yuk. Marilah kita bersama-sama. Yuk. 1, 2, 3. Indonesia. Di sanalah aku berdiri. Ibuku, yuk yang semangat. Indonesia Indonesia Raya, merdeka, yang kuci. Indonesia Raya, merdeka, Raya. Lagi. Indonesia Raya,
perihal wujud benda. Ada benda cair, benda padat, dan benda gas. Yuk, Bapak minta Sona Mangga Putra, bacakan teks di depan ya. Nampak Sona? Kurang jelas nampak? Oke. Yuk kita baca masing-masing aja kalau gitu ya. Yuk baca masing-masing. Apa teks di depan itu? Kalian telah mengenal benda ada padat, cair, dan benda kering juga telah mengetahui posisinya. Sekarang apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan? Akan benda itu mengalami perubahan. Jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan, wujud apa saja akan terjadi. Yang mengenal benda pada air dan benda tersebut dipanaskan. Berarti benda ada 3. Satu, benda apa? Padat. Yang kedua, benda cair. Yang ketiga, benda gas. Lanjut berikutnya. Hari ini sangat terik, berani beli es krim teman-temannya. Es terkena panas, es kena panas akan berubah. Perubahan es menjadi disebut dengan mencair. Yang berarti Cair, Pak. perubahannya apa nih? Cair, Pak. Ya, es menjadi cair. Oke, itu disebut dengan perubahan. Begitu juga dengan coklat. Ketika kamu pegang coklat di hari yang panas, maka lama-kelamaan coklat tersebut akan meleleh. Oke. mencair. Disebut bukan dengan jadi Pak, kalau coklat meleleh, iya, perubahan wujudnya tetap. Oke, perubahan wujud, Pak, coklatnya tetap coklat, coklat tetap coklat. Yang kita bicarakan adalah perubahan wujudnya. Kalau dia disebut dengan mencair atau meleleh atau melebur. Ya, mencair, meleleh atau melebur. Oke, nah, yuk kita lanjut berikutnya. Pada gambar tersebut, ada yang bisa ungkapkan Bapak? Apa yang terjadi? Mulai dari sini dulu. Mulai dari sini dulu. Apa ini? Kalau es batu jadi es batu mengecil dan mencair, Pak. Oke. Menjadi cair. Kalimatnya pada gambar ini disebutkan es batu yang terkena panas atau dibiarkan maka akan mengecil. Perubahan es batu ini disebut dengan mencair. Oke. Bisa buat kalimatnya ya. Kalimatnya bisa dibuat ya dari gambar ini ya. Berikutnya kita lihat. Ada gambar pertama. Pada gambar pertama, gelas diberi air. Adakah perubahan wujudnya? Adakah perubahan wujudnya? Tidak. Oke. Pada gambar kedua. Gambar kedua. Perubahannya apa ini? Mencair. Kalau mentega dipanaskan. Mentega dipanaskan. Menjadi apa? Cair, Pak. Oke. Bagaimana coklat? Coklat Bapak panaskan. Ada, Pak. Kalau coklat dipanaskan menjadi apa?
Kapur. Nah, pada kapur. Apakah akan terjadi perubahan bentuknya ketika Bapak panaskan? Tidak. Ketika Bapak masukkan air. Iya. Ayo, kapur Bapak masukkan air. Apa yang terjadi? Berubah. Berubah. Oke, itu disebut dengan melebur. Bagus. Yuk kita gambar ketiga. Ini kan. Itu juga di sekolah. Berat. Masing-masing contohnya di guru yang terkait hari lah. Ada guru mengajarkan pada hari-hari di kelas, ada pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Sehari-hari di kelas pula kepala sekolah yang memimpin sekolah. Oke. Kita lihat berikutnya. Masih pada gambar ini. Di sekolah ada beberapa peran yang terjadi di sekolah. Guru. Apalagi selain itu yang ada di sekolah, selain guru yang di sekolah, adanya Murid, Pak. murid. Murid, Pak. Sekolah lagi. Polis. Oke. Guru. Yang jaga di depan sekolah namanya apa? Guru. Iya. Yang menjaga sekolah ketika pagi, siang dan malam. Satpam. Menjaga. Oke. Di situ mempunyai perannya masing-masing. Yang artinya pada setiap tempat kegiatan itu dilakukan oleh peran-perannya masing-masing. Ya, peran mempunyai tugas yang berbeda-beda. Contohnya, guru tugasnya tugasnya Satpam tugasnya menjaga. Murid tugasnya Belajar, Pak. Oke, bagus. Jadi untuk peran masing-masing tahu ya. Oke. Kita istirahat dulu sebentar, 15 menit. Kita keluar, nanti kembali lagi ya. Pada pukul 8.45 kembali lagi. Oke. Kita istirahat sebentar, kita balik lagi 8.45. Nggak jelas, Pak, suaranya. Iya, saya juga nggak jelas suaranya. Oke. Mungkin karena sinyalnya gangguan, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja pembelajaran kita ya. Iya. Mungkin karena sinyal dari temannya masing-masing. Mungkin ada sinyal yang bagus, ada sinyal yang kurang. Oke, nggak apa-apa. Kita lanjutkan saja. Oke. Amati gambar berikut. Pada gambar di sini ada 3 perubahan atau 3 yang dilakukan seseorang yang akan menjadikan satu perubahan energi. Yang pertama, apa yang dilakukan itu di gambar pertama? Ya, menuang air di piring. Piring dipanaskan. Menuang air di piring. Oke, airnya menjadi panas. Di piring. Pada hal tersebut, pada gambar tersebut, apa perubahan wujud yang terjadi?
Cair menjadi menguap. Cair menjadi gas. Disebut dengan menguap. Bagus. Kita lanjut. Gambar. Pak, hujan suaranya nggak dengar, Pak. Iya, Oh, Pak. di rumah kamu hujan ya? Oke, nggak apa-apa. Pak, Kita lanjut lagi. Yuk, Pak, di sini hujan nggak kedengeran suaranya. iya nggak apa-apa. Ya, Pak, nggak kedengeran juga. Lanjut. Menguap. Oke, Saya juga ngelek, Pak. yang menguap ada yang lainnya. Menguap yang lainnya bisa kita lihat pada gambar berikutnya. Ketika baju atau kain cucian dijemur di panas terik sinar matahari. Apa yang menguap? Bajunya yang menguap? Ataukah basahnya yang menguap? Ketika menjemur pakaian. Ayo, apa yang basahnya menguap? Iya, bukan bajunya menguap. Basahnya Bukan, berarti zat, iya berarti zat cair yang menguap dikarenakan panas. Bagus, kita lanjut berikutnya. Nah, coba dilihat dulu. Ayo. Oke. Ada teman perubahan air menjadi padat. Oke, pada perubahan yang pertama, membeku. Apakah yang ini cair menjadi padat? Bukan. Apakah ini dari padat menjadi cair? Kalau uap, perubahan wujud dari cair perubahan wujud dari padat menjadi cair. Ah, ini betul. Salah. Oke, menguap. Mana yang menguap? Berubah wujud cair menjadi gas. Oh, padat betul. Iya, betul. Mencair. Perubahan wujud dari cair menjadi padat. Ah, betul sekali, bagus. Ya, kita lanjut berikutnya. Nah, ini adalah dekorasi gambar matahari. Pada awalnya, gambarnya adalah gambar matahari yang sering kalian gambar. Lalu didekorasi dibuat cantik dengan motif-motif sesuai dengan keinginan dapat membentuk motif berikut. Ini disebut dengan gambar disebut dengan gambar dekorasi. Terus, lanjut berikutnya. Ikan asin. Siapa yang suka makan ikan asin nih? Yuk kita baca ceritanya ikan asin ini mau diapain sih? Nah, ikan asin ini kenapa bisa jadi ikan asin? Apa perubahan? Oke, dikeringkan. Ikannya dijemur, diterik matahari agar kandungan airnya menguap, ikan kan menjadi
kering. Oke. Bapak mau tanya berikutnya, di daerah kita apakah ada makanan tradisional? Yo, sama. Kamu sebutkan makanan tradisional. Satu. Apa makanan tradisional kita? Kerupuk. Lagi. Pak, di sini hujan nggak dengan suara, Pak. Iya, nggak apa-apa yang hujan. Ya udah. Yo, yang ketiga. Lagi habis laksa. Nasi lemak. Nah. Lagi. Rata, boleh. Yuk kita lanjut berikutnya. Adalah proses perubahan bahan pecahan es batu ke dalam gelas sisi gelas mula-mula kering. Peristiwa yang terjadi ini disebut dengan peristiwa apa ini? Mengembun. Oke. Jika kalian pesan minuman teh obeng, nah pesan minuman teh obeng, di situ ada es, ada air, ada gelas. Gimana kalau letak embunnya? Yang disebut mengembun itu di mana mengembunnya? Iya, betul. Di tepian gelas. Di tepian gelas kita tuh basah. Itu yang disebut dengan mengembun. Bintik-bintik. Pak, maaf, di sini hujan lebat nggak dengan suara, Pak. Ada, ini hujan. Iya, nggak apa-apa, hujan. Oke, kita lanjutkan berikutnya. Hujan, Pak, ada dengan suara, Pak. Enggak hujan. Yuk, baca, silakan. Perhatikan ketika kalian naik mobil, ada saat cuaca cerah, kaca jendela mobil Iya, dalam agak naik ada hujan. Bukan turun cabut bagiannya menjahit dapat apabila kalian melihat berapa mana peristiwa itu dapat terjadi. Es yang air dapat menembus gelas. Jadi basah air yang ingin suhunya berubah menjadi air di sisi luar berasal dari dalam gelas akan air berasal dari uap air di sekitarnya. ketika uap air Hal ini disebut dengan mengembun. Oke.
Menguap. Oke. Atau mencair? Menguap. Oke, lanjut. Kita lihat lagi. Pada wacana ini, bagaimana yang seharusnya berbentuk atau berurutan? Ayo, bagaimana? Apakah dia berbentuk, berurutan? Manakah yang benar? Manakah susunan yang tepat? Yang pertama, pernahkah kamu melihat atau menggunakan kapur barus? Kapur barus dapat jumpai hari-hari. Oke, setelah kita melihat itu, silakan dibaca. Ya, yang mana yang duluan? Digunakan untuk menghilangkan Yang mana dulu? tidak sedap. Yang bulat. Akan kelamaan ngecit dan habis. Ayo, kalau Bapak kasih tanda yang bulat. Ini bulat. Ini kotak. Pada kapur Ayo, yang mana duluan? Setelah yang ini, bulat dulu atau kotak dulu? baru harus perubahan wujud dari padat menjadi gas. Ayo, susunannya. Perubahan wujud dari padat menjadi gas. Susunannya. Kapur barus digunakan untuk menghilangkan bau tidak sedap. Ayo, yang mana yang kedua? Di lemari Kapur barus istri serta pakaian atau di kamar mandi. Oke, bagus. Kotak yang kedua. Nah, tentunya yang ketiga adalah yang iya. Oke. Jadi perubahan pada kapur barus disebut dengan apa? Menyublim. Perubahan pada kapur barus disebut dengan menyublim. Yang artinya perubahan pada benda wujud padat menjadi benda gas. Wujud padat menjadi gas disebut dengan nyublim. Berikutnya. Oke, selesai. Sudah selesai kita pelajari hari ini. Kita pelajari tentang 1. Perubahan wujud. 2. Membentuk sebuah kalimat. Secara tidak langsung, yang kalian ucapkan tadi, kalian sudah membentuk sebuah kalimat menggunakan kata-kata wujud benda. Yang ketiga yang kalian pelajari hari ini adalah pengamatan. Mengamati dan mendeskripsikan apa yang ada pada gambar. Setelah melihat gambar, kalian mengungkapkan apa ada di gambar tersebut. Yuk, kita lihat. Berikutnya. Lagi pada serius semua nih? Oh, kalau lagi serius semua, Bapak ajak nyanyi aja deh, biar agak lenggang sedikit ya. Yuk. Serius banget. Sebentar ya. Nyanyikan dulu, biar agak serius sekali. Ayo semuanya kita rileks sejenak. Menyanyikan bersama-sama ya. Nyanyi bersama. Ayo nyanyikan bersama. Suaranya tak bagus, Pak. Bagus, Pak. Iya, iya. Jaringan saya tidak bagus. Jaringan tak bagus, Pak. Ya. Tidak bagus, Pak. Ya, Bapak. Soalnya tidak saya, Pak. Di hari itu tempat akhir
Udah, kasih. Tekan ke topik itu ya. Wow. Kenapa kenapa pakai baju? Kenapa? Gunting besar kan? Mana dia tahu gunting besar nampak kemarin dia ada nampak. Dah. Aduh, kenapa gitu ya? Ada, enggak, begini aja. Ih, malas aku nih. Setelah kalian melihat yang tadi itu daerah kelautan, pegunungan, atau daerah mana ya? Lautan, gunungan, pegunungan, hutan, hutannya ada ya? Kotanya ada kota ada kota. Hutan. Ya, Pak. Hutan ada hutan. Pegunungan kota. Itu ada di negara mana? Hai. Negara Indonesia. Judul lagunya apa tadi judul lagunya? Indonesia Pusaka. Oke, Indonesia Pusaka. Penciptanya? Indonesia Pusaka. Pusaka. Bagus semua. Dah, coba Bapak mau tanya ke Azura. Azura, Bapak mau tanya. Dari es batu yang kita lihat gambar tadi, es batu, apa yang terjadi? Coba buatkan Bapak satu buah kalimat yang lengkap. Kurang jelas ya? Iya. Oke, es batu. Gambar es batu kita tadi mencair. Coba buat kalimatnya bagaimana? Sona bisa? Sona bisa?
Fakri? Es batu akan berbirak bila terkena panas. Iya, bagus. Kalimat yang lainnya. Es batu disebut es batu mencair disebut air. Oke, es batu menjadi air disebut mencair. Cair. Oke, bagaimana dengan gelas diisi es teh? Gelas diisi es teh. Apa yang terjadi? Mungkin Bapak minta kalimatnya. Bagaimana kalimatnya? Kalimatnya dulu. Udara yang sangat dingin akan es batu yang diletakkan di tempat yang panas. Batu yang diletakkan. Ayo, gimana kalimatnya? Ayo. Perubahan es batu Ya. yang terlalu dingin akan menguap, mengembun. Mengembun. Oke, betul. Air yang diletakkan pada benda padat akan mengembun. Contohnya adalah es yang ditaruh di gelas, maka akan terjadi pengembunan. Berikutnya, bagaimana dengan perubahan wujud yang disebut dengan menyublim? Bagaimana kalimatnya? Menyublim, perubahan wujud pada menyublim. Bila es ditaruh di tempat yang kapur barus akan ruangan terbuka. Kapur barus akan habis di ruangan terbuka. Diletak di ruangan terbuka. Iya, disebut dengan menyublim. Bagus. Oke. Sebelum jadi dengan untuk mempersingkat waktu karena waktu kita sudah juga mau habis, Bapak ucapkan terima kasih pada kalian yang bisa hadir. Yang tidak bisa hadir, Bapak akan tetap berikan apa yang materi Zoom kita hari ini melalui grup seperti biasa, grup WhatsApp kita seperti biasa. Oke. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, Melira bersama-sama kita berdoa menurut ajaran dan agamanya masing-masing. Doa mulai. Amin. Oke. Sebelum kita tutup, kita foto bersama dulu ya. Foto bersama dulu. 1, 2, 3. Oh. Simpan dulu. Ya, pakai gayanya. Pakai gayanya masing-masing. Ayo gaya masing-masing. 1, 2, 3. Oke. Jangan terlalu banyak di luar. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi pada periode berikutnya. Bapak akan kabari melalui grup WhatsApp seperti biasa.